Nah, dalam kisah Matius 10 ini, Matius 10 itu ada 42 ayatnya, ayat 1 sampai ayat 42 ya. Nah, tapi nanti kita akan belajar di sini akan ada 3 bagian ya, akan dibagi dengan 3 ya. Nah, ini berbicara tentang apa sih Matius 10 ini? Kalau kita baca dari mulai ayat 1, 2, 3, 4, 5, ini berbicara tentang cara Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya untuk menjalankan proyek besar surga. Ini luar biasa ya. Jadi ini juga melambangkan bagaimana setiap kita juga yang mau Tuhan jadikan orang kepercayaan Tuhan, kita juga mau belajar dari apa yang kita dapat pada hari ini. Karena saya percaya, sayang sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita nggak termasuk mitra kerja Tuhan. Kalau saya terus terang, saya pengen jadi mitra kerja Tuhan. Dan saya percaya semua juga kita di tempat ini mau jadi mitra kerja Tuhan. Karena beda, kalau mitra kerja dunia itu unpredictable, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini kita bisa kompak, tapi besok-besok bisa berantem. Itu fakta. Saya punya banyak anak-anak rohani yang awalnya mereka kompak sekali dan mereka mulai buka usaha bareng. Tiba-tiba apa yang terjadi? Nggak sampai setahun udah mulai ribut, akhirnya bubar. Nah, itu can happen karena apa? Mitra kerjanya dunia. Tapi kalau mitra kerja kita Tuhan itu luar biasa, karena Allah kita Allah yang bertanggung jawab pada mitra kerjanya ya. Dikatakan apa dalam Matius 28? Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Dan bukti penyertaan Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Walaupun menghadapi COVID seperti ini pun kita masih ada ketenangan. Kenapa? Waktu kita mau jadi partner kerja Tuhan akan ada perbedaan ya. Makanya jangan hanya jadi orang percaya saja, jangan hanya menjadi orang Kristen saja, tapi jadilah menjadi orang kepercayaan Tuhan, jadi mitra kerja Tuhan ya. Oke. Nah, tadi dikatakan ada 3 poin, ada 3 bab, ada tiga tahapan ya, kita akan belajar sekarang di sini. Nah, coba kita buka ayat 2 dan 4-nya dulu ya. Nah, kita buka ayat 2 dan 4 ya, dari Matius 10 ayat 2 dan 4. Dikatakan begini ya, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfaius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia ya. Nah, waktu kita baca ayat ini mungkin kita menganggap ini biasa-biasa aja Bu Indri. Kalau buat saya ada 3 hal tentang rekrutmen sistem daripada kerajaan surga yang hari ini kita akan pelajarin ya, supaya kita juga di tempat ini jangan pernah merasa saya nggak mungkin Bu Indri menjadi partner kerja Tuhan, saya nggak mungkin jadi orang kepercayaan Tuhan. Siapa bilang? Kita akan belajar. Yang pertama, nah itu tadi saya punya murai namanya Bos, dia sudah punya pasangan sekarang ya, makanya dia happy ya. Nah, kita juga seperti itu ya, di tempat ada keadaan apapun tetap kita mesti happy, karena happy itu adalah produk surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Bos, kamu jangan terlalu happy ya, saya lagi nyampaikan firman hari ini. Oke ya. Nah, dia selalu nyanyi ya, dia nyanyi apalagi sudah dia punya pasangan sekarang, dia sangat happy. Makanya jangan sampai kita kalah dengan murai. Bagaimana kita waktu kita sekarang di rumah lagi stay at home ya, apakah kita happy dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, atau yang ada ribut mulu? Kalah sama murai, betul? Ya. Nah, kita lihat sekarang ada 3 sistem rekrutmennya. Ada 3 sistem rekrutmennya Tuhan ya. Matius 4 ayat ke-18 tadi ya. Dikatakan tadi ada 12 murid dan nama-namanya disebut. Coba kita buka ya. Matius 4 ayat 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau ya, sebab mereka penjala ikan. Ini yang pertama. Nama Petrus tadi ada disebut dan nama Andreas, betul, dalam Matius 10 ya. Nah, ini luar biasa kalau kita lihat di sini bagaimana cara Tuhan merekrut orang. Ternyata Tuhan merekrut murid-muridnya itu bukan hanya di kalangan tertentu saja, bukan karena orang itu harus kaya, harus sempurna, harus mungkin ganteng, harus pintar, harus S3, harus punya koneksi, harus punya ini dan ini. No, dia mencari murid-muridnya di mana? Di pinggir danau, dan mereka adalah nelayan. Nelayan itu adalah pekerjaan yang paling rata-rata untuk di Israel ya. Itu bukan pekerjaan yang besar kesannya, bukan pekerjaan yang wah, bukan pekerjaan yang sangat-sangat diinginkan oleh semua orang. Karena itu adalah pekerjaan rata-rata ya. Nah, tapi dikatakan Tuhan mencari murid-muridnya itu di pinggir danau. Ini luar biasa. Ya, mungkin kita bilang, Bu Indri, mungkin apa Tuhan antipati dengan orang kaya? Enggak, saya percaya Allah kita bukan Allah yang ras, bukan Allah yang prejudis, tapi Allah kita Allah yang mengasihi setiap kita ya. Nah, mana buktinya bahwa Tuhan bukan antipati dengan orang kaya? Kalau gitu kenapa Tuhan gak pilih orang kaya, Bu Indri, untuk menjadi partner kerjanya? Tuhan sayang kepada setiap kita. Mana buktinya? Coba kita lihat sikap Tuhan kepada orang kaya. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jelas, siapa sahabatnya Tuhan? Abraham. Siapa Abraham? Peternak yang sangat
kaya raya. Intinya Tuhan itu nggak pernah melihat bentuknya, melihat kita punya golongan, melihat kita punya tingkatan ekonomi. Semua mau Tuhan pilih untuk menjadi partner kerja Tuhan. Dan ini kriteria surga yang luar biasa. Karena berbeda dengan dunia, betul. Kalau dunia jelas membatasi, betul. Tuhan tidak pernah membatasi untuk milih partner kerjanya. Siapapun kita bisa masuk nominasi untuk menjadi partner kerja Tuhan ya. Jadi total berbeda. Kalau dunia memilih partner kerja itu pasti ngelihat latar belakang, embel-embel segala macamnya. Tapi kalau Tuhan memilih seseorang tidak ada hubungan dengan latar belakang. Yang penting orang itu mau, dan waktu Tuhan juga memilihnya, saya percaya semuanya Tuhan juga doakan, betul. Nah dikatakan di sini luar biasa ya. Nah yang kedua, siapa yang Tuhan pilih? Yudas. Tadi dikatakan dalam Matius 10 tadi Yudas yang mengkhianatin. Jelas firman Tuhan mengatakan sebelum itu terjadi sudah dicatat Yudas yang mengkhianatin. Artinya saya mau tanya, apa Tuhan nggak tahu siapa Yudas? Maka sampai Tuhan salah pilih. Kalau saya percaya Tuhan kita nggak pernah salah. Yang pasti salah adalah kita. Coba buka Markus 4 ayat 22. Sebab dikatakan tidak ada suatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu yang rahasia yang tidak akan tersingkapkan. Tuhan tahu titik koma kita. Tuhan tahu kita punya karakter, Tuhan tahu kita punya adat, Tuhan tahu kita punya kelakuan, Tuhan tahu kita punya temper, Tuhan tahu kita punya segala-galanya. Bahkan Tuhan juga tahu dosa kita. Nah artinya di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi, dan Tuhan pun tahu persis siapa itu Yudas, betul. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih juga Bu Indri? Kan cari penyakit namanya. Udah tahu pencuri, kenapa dibuat di agen keuangan? Udah tahu sekarang misalnya orang tukang bohong, kenapa masih dipercayakan untuk megang posisi yang baik? Nah itu kalau cara dunia. Tapi kalau Tuhan berbeda ya, karena Tuhan tahu walaupun ini orang bermasalah, tapi kalau dia mau berubah sama Tuhan gak ada yang mustahil, betul. Nah dikatakan tadi Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kita berubah. Ini yang luar biasa. Makanya Tuhan bukan gak tahu Yudas loh. Dari awal Tuhan tahu siapa Yudas, Tuhan tahu siapa Petrus, Tuhan tahu siapa Matius, semua Tuhan tahu. Tapi Tuhan tetap memilih mereka. Kenapa? Karena Tuhan berharap mereka bisa berubah dengan mereka ikut Tuhan. Makanya saya katakan Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan kita itu Allah yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Dia gak mau satu pun kita binasa. Beda dengan dunia. Kalau dunia semua ada terbatas. Makanya sampai ada ayat ini. Coba kita buka Galatia 6 ayat 9 ya. Kenapa sampai ada ayat ini? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa harus dikatakan jangan jemu-jemu? Karena orang Kristen, termasuk Ibu Indi juga, kadang-kadang kita ada batasan, betul. Kita berbuat baik pada orang, sudah dikasih kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi nggak juga berubah. Akhirnya kita kapok dan kita bilang sorry ya, bukan gue nggak mau kasih lu kerja, tapi lu selalu bohongin gue, lu selalu bikin masalah. Dan kita memang terbatas, ya itulah manusia, betul. Tapi Tuhan walaupun dia tahu Yudas ini adalah pencuri kelas berat, tapi dia berikan, dan bukan main-main. Tuhan berikan dia posisi sebagai apa? Sebagai bendahara, bukan hanya sebagai bystander, bukan hanya cuma ambil-ambil bola seperti yang di luar lapangan, bukan. Dikasih posisi yang penting, karena dalam satu pelayanan, dalam satu perusahaan, itu kata kuncinya adalah bagian keuangan. Kalau bagian keuangannya tukang tipu, tukang curi, bagaimana bisa perusahaan itu bertahan? Tapi itu pun Tuhan berikan kesempatan. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah berkata ini orang gak mungkin bisa berubah. Saya pun mendapat kesempatan daripada Tuhan. Kalau melihat kelakuan Ibu Indri, melihat kelakuan daripada suami saya, kami sama-sama orang yang memang mungkin gak pantas diberikan kesempatan, tapi Tuhan berikan kesempatan dan Tuhan tidak kecewa. Makanya di sini masalahnya kita mau mengecewakan Tuhan atau tidak, karena kesempatan diberikan pada setiap kita tanpa pandang muka ya. Pertama tadi Tuhan memilih Petrus dan Andreas, mereka adalah nelayan biasa. Di tempat ini siapapun kita di tempat ini, jangan pernah kita katakan saya nggak mungkin jadi partner kerja Tuhan. Itu cara dunia. Kalau dunia memilih pasti ada embel-embel, kaya apa enggak, banyak koneksi apa enggak, punya kenalan apa enggak, punya potensi apa enggak, itu semua dunia. Tapi kalau Tuhan mengatakan apa, waktu dia memilih, dia di pinggir danau, dia melihat, karena Tuhan tuh punya hati nurani yang luar biasa. Dia melihat Petrus, dia melihat Andreas, dan dia ajak, dan mereka mau. Kuncinya mau. Jadi bukan kuncinya karena kita nggak punya apa-apa, bukan karena kunci kita nggak bisa apa-apa, tapi mau atau enggak waktu Tuhan panggil kita untuk melayani, untuk menjadi partner kerjanya. Nah dikatakan di sini, wah Tuhan tetap memberikan kesempatan. Jadi Yudas, Tuhan bukan nggak tahu, Tuhan sangat tahu persis. Karena dikatakan tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap berikan kesempatan. Mana tahu Yudas mau berubah. Jadi di tempat ini jangan pernah bilang Tuhan pilih kasih Bu Indri, Tuhan nggak kasih saya kesempatan. Siapa bilang? Semua kita diberikan kesempatan sama Tuhan. Hanya seringkali kadang-kadang kesempatan itu kita tepis, kita bilang enggak lah Tuhan, nggak usah saya lah. Nah seringkali seperti itu membuat kita makanya nggak bisa menjadi partner kerja Tuhan. Nah yang ketiga, coba kita buka Matius 10 ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tedius. Ada disebut nama Thomas. Siapa Thomas ini? Pemungut cukai.
Di Matius 9 kemarin kita sudah pelajari bagaimana orang-orang ahli Taurat begitu sinis dengan yang namanya Thomas. Waktu Tuhan makan di rumah Thomas, apa yang dikatakan? Ngapain itu guru mau makan dengan orang berdosa? Itulah dunia. Dunia paling gampang mencap ya. Mungkin kita pernah gagal dalam rumah tangga, langsung dianggap ini orang perempuan yang gagal, ini orang laki-laki yang gagal, ini orang anak yang gak benar. Itu cap daripada dunia. Makanya bully dunia itu mengerikan ya. Tuhan gak pernah bully, tapi dunia seringkali membuli kita, betul. Makanya dikatakan orang-orang yang korban bully itu seringkali kadang-kadang susah untuk bisa bangkit ya, karena sampai bisa melukai hatinya ya. Makanya hati-hati dengan kita ya. Jangan kita bully suami kita, jangan kita bully istri kita, jangan kita bully anak-anak kita. Karena waktu kita bully itu efeknya bisa tergantung daripada ketahanan seorang. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Jadi jangan anggap enteng. Nah dikatakan tadi, waktu itu orang-orang Farisi, mereka sangat-sangat sinis dengan Matius ya. Makanya dikatakan, ngapain gurumu makan di rumah orang berdosa? Tapi Tuhan luar biasa. Apakah Tuhan ingat di Matius 9 kemarin? Tuhan katakan apa? Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang yang sakit. Itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan tinggal tergantung melihat kita. Kalau kita betul-betul mau meresponi panggilan Tuhan untuk melakukan bagian Tuhan, Tuhan akan bela hidup kita loh. Dan kalau Tuhan yang bela, bukan dunia yang bela. Kalau dunia yang bela, pengacara yang bela itu semua terbatas. Tapi kalau Tuhan yang membela, itu luar biasa. Makanya biarlah pembelaan ada di tangan Tuhan ya. Jangan kita bela dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan terbatas dan tidak akan mampu. Tapi kalau Tuhan yang bela hidup seorang, itu luar biasa. Saya sudah mengalami pembelaan Tuhan begitu banyak. Dan buat saya, Tuhan itu pokoknya number one. Tuhan the best out of the best ya. Paling top lah pokoknya. Karena kalau Tuhan sudah membela, jelas tidak pakai honor ya. Kalau kita masih pakai mungkin orang-orang hukum masih pakai honor, kita mesti bayar sekian-sekian. Kalau Tuhan free of charge dan pembelaan Tuhan itu tuntas. Makanya ayo ya, jadilah partner kerja Tuhan, jadilah mitra kerja Tuhan. Nah dikatakan tadi Tuhan nggak terpengaruh. Ini berbicara tentang apa? Tuhan kita itu bukan Allah yang gampang terpengaruh. Tuhan kita bukan Allah yang kuping tipis mendengar berita kanan kiri depan belakang. Walaupun memang itu betul, tapi Tuhan tetap. Kenapa? Karena kasihnya melebihi omongan-omongan orang. Kasihnya melewati segala-galanya. Maka dia tidak terpengaruh dengan omongan apapun tentang Matius, ngomong apapun tentang Zakius, tentang perempuan pezina. Tuhan gak peduli. Karena Tuhan katakan waktu dia meresponi aku, Tuhan bisa ubahkan kita. Gelap jadi terang aja bisa Tuhan ubahkan, betul? Apalagi kehidupan kita. Makanya jangan pernah jauh daripada Tuhan. Karena kalau dunia mencap kita, kalau dunia sinis kepada kita, Tuhan tetap memeluk kita ya. Nah ini luar biasa ya. Ingat tentang perempuan Samaria ya. Saya mau tanya, kira-kira menurut kita ya, coba menurut kita kenapa perempuan Samaria itu ambil air jam 12 siang? Tahu ya ceritanya ya. Padahal di mana-mana orang kalau wanita-wanita pasti mengambil air pagi-pagi, betul. Kenapa bilang? Kalau pagi matahari belum sampai di atas kepala kita. Dan mungkin perempuan-perempuan yang ada perawatan, kayak Ibu Indi kalau ada perawatan, saya pasti nggak suka dengan matahari yang sangat panas, betul. Makanya saya suka ambil pagi-pagi kalau jalan pagi-pagi jam 7, jam 6 supaya nggak ada pas matahari. Dan jarang sekali wanita yang jam 12 siang itu mau keluar rumah ya, apalagi kalau dia memang wanita yang betul-betul memperhatikan dia punya kecantikan, dia punya tubuh, dia punya kulit dan bla 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 dan bla bla bla. Tapi perempuan ini dikatakan jam 12 siang. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 4 yuk, kita lihat ya, ayat 6 dan 7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur. Hari itu kira-kira pukul apa? 12. Itu jam 12 siang, matahari tepat di kepala, itu panasnya luar biasa. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Jelas tadi perempuan ini datang siang-siang dan yang lain gak ada yang datang. Semua wanita datang pagi-pagi mengambil air, cuma dia. Pertanyaan menurut kita, kenapa dia mesti datang jam 12 siang? Apa dia kurang kerjaan? No, karena dia menghindar daripada wanita-wanita lain. Karena apa? Karena dia tahu pasti akan banyak bisikan-bisikan, muka-muka yang sinis, kata-kata yang tidak menyenangkan. Karena memang perempuan ini adalah perempuan yang tidak baik menurut orang-orang di kota itu. Karena dia pernah menikah, bahkan dia pernah menikah dan terakhir dia kumpul kebo, bahkan dikatakan 4 kali dia menikah dan terakhir dikatakan dia bukan menikah tapi kumpul kebo. Jadi intinya ini perempuan punya latar belakang yang tidak baik. Makanya dia berusaha untuk tidak datang pagi-pagi karena dia pasti melihat, terutama wanita ya. Wanita kalau belum bertobat itu gosipnya luar biasa ya. Itu kata-kata kita kadang-kadang lebih pedas daripada pisau ya. Itu lebih pedas daripada cabai, bahkan lebih tajam daripada pisau. Itu fakta ya. Makanya wanita itu luar biasa. Kalau wanitanya bertobat, mereka bisa dipakai untuk muliakan Tuhan mulutnya. Tapi wanita yang tidak bertobat, itu mulut kita kadang-kadang bisa menghancurkan orang. Bahkan orang bisa hancur, keluarga bisa hancur karena mulut daripada wanita. Makanya hari ini ayo kita koreksi, jangan sampai perkataan kita membuat orang terluka. Nah dikatakan akhirnya perempuan ini bertobat, betul. Dia ketemu dengan Tuhan dan apa yang terjadi? Lihat ayat 39. Lihat ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Penginjil pertama di Alkitab
di perjanjian baru, tahu siapa? Itu bukan laki-laki loh. Itu bukan dari kalangan pendeta, bukan dari kalangan ahli Taurat, bukan, tapi dari seorang perempuan yang mantan daripada yang kawin cerai. Tapi karena dia meresponi panggilan Tuhan, dia dipakai satu kampungnya selamat. Luar biasa. Pertanyaan, sudah berapa lama kita ikut Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda tempat ini? Sudah berapa kampung kita bawa orang kepada Yesus? Sering kali kita berkata, saya sudah 100 tahun jadi orang Kristen. Bukan masalah 100 tahunnya, masalahnya sesudah engkau mengalami Tuhan dalam hidup kita, sudahkah kita mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain? Karena waktu kita masih belum mengenalkan, kita kalah dengan si perempuan Samaria ini. Nah, perempuan ini omongan orang banyak, tapi Tuhan gak pedulikan. Kenapa? Karena kasih Yesus melebihi daripada omongan orang. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang kuping tipis. Dia Allah yang sangat-sangat penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dia mau setiap kita selamat. Maka dikatakan ada 3 tadi rekrutmen daripada kerajaan surga. Pertama, Tuhan gak lihat latar belakang ekonomi kita. Mau engkau orang kaya, orang miskin, mau kita sekarang orang yang pernah gagal, orang yang sukses, semua mendapat kesempatan menjadi partner kerja Tuhan. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Dikatakan tadi yang kedua adalah Yudas ya. Kenapa Tuhan pilih Yudas? Karena Yudas tetap memberikan kesempatan. Yudas, Tuhan bukan tidak tahu siapa Yudas, malahan yang luar biasa. Tuhan berikan kesempatan yang sangat luar biasa. Dipercaya menjadi bendahara pada pencuri kelas kakap. Ini gak main-main. Dunia gak pernah cara berpikir seperti ini. Dunia pasti langsung pakai benteng. Termasuk saya. Kalau saya ada pegawai yang mau bekerja, saya udah tahu latar belakangnya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak mungkin saya kasih posisi yang sangat membahayakan perusahaan saya. Itu manusia. Tapi Tuhan, makin dia punya masalah di sana, makin Tuhan berikan kesempatan di sana. Berharap mudah-mudahan ini orang berubah. Karena dengar firman setiap hari, bayangkan 3,5 tahun loh ikut Tuhan. 3,5 tahun ikut Tuhan, melihat banyak mujizat, melihat kasih Tuhan yang luar biasa, dan diberikan kesempatan. Tapi kenapa hati nurani daripada Yudas tidak? Nah, ini berbicara tentang respon kita. Jadi bukan hanya Yudas saja, ternyata masih banyak orang-orang Kristen ya, yang akhir-akhir zaman ini kita masih punya respon seperti Yudas. Kita tidak mau meresponi dengan baik, bahkan kita seringkali pin-bo. Bukan aku ya Tuhan, kata Yudas seperti itu. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Jadi kesempatan Tuhan berikan pada setiap kita. Tapi kalau kita tidak mau meresponi dengan cara yang benar, kita kehilangan kesempatan. Jadi sekali lagi, bukan Tuhan yang pilih bulu, bukan Tuhan yang tidak sayang, tapi kita yang mereject panggilan Tuhan, kita yang mereject tawaran Tuhan, kita yang mereject undangan Tuhan ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang kita lihat ya. Nah, yang kedua kita buka Matius 10 ayat 1 ya. Tadi yang pertama tadi adalah sistem rekrutmen kerajaan surga ya. Jadi ingat di sini, jangan pernah kita katakan saya sudah kartu mati. Lihat perempuan Samaria, sudah kartu mati menurut dunia, bahkan orang pun tidak tertarik ngobrol dengan dia, bahkan dia merasa hidupnya tinggal seorang diri saja. Tapi Tuhan ada di sana. Makanya Tuhan kita nggak pernah jauh dengan orang-orang yang remuk hati. Makin kita remuk hati, makin kita hancur hati, makin kita merasa nggak bisa apa-apa, makin Tuhan dekat dengan kita. Ini yang membuat saya makanya bangga sekali menjadi anaknya Tuhan Yesus ya. Oke, yang kedua Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan kita. Wow, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda di tempat ini, sadar gak ini ayat powerful? Kalau buat saya ini ayat luar biasa. Pertama tadi Tuhan punya cara merekrut ya. Yang kedua, Tuhan bukan hanya merekrut habis itu ditinggalkan. Tuhan kasih kita kuasa. Kuasanya bukan kuasa ecek-ecek, bukan kuasa biasa-biasa, tapi dikatakan kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya, kalau kita sekarang dalam keadaan menjadi partner kerja Tuhan, kita bisa menolong banyak orang. Tuhan kasih kita potensi yang luar biasa untuk bisa menyembuhkan penyakit dan untuk melenyapkan kelemahan orang. Banyak orang punya kelemahan di akhir zaman ini. Apa saja? Banyak sekali. Yang mungkin lemah dari segi kedagingan, mungkin lemah dari segi ego, mungkin lemah dari segi gak bisa mengampunin. Intinya banyak kelemahan-kelemahan di sekitar kita. Kita bisa menolong mereka. Yang jadi pertanyaan, mungkin kita bilang, Bu Indri, tapi kenapa ya? Saya merasa saya gak bisa bikin apa-apa, gak ada dampak apa-apa. Saya udah ngomong sama sahabat saya, dia mungkin pernah punya masalah, tapi gak ada tuh masuk kanan keluar kanan. Kenapa ya? Atau kita katakan, boro-boro Bu Indri saya sudah berdoa juga, tapi ternyata gitu-gitu aja, gak ada perubahan. Nah, kita akan lihat. Sebelum kita melihat kelemahan orang lain, sebelum kita mengobati kelemahan orang lain, ayo kita koreksi dulu kelemahan kita. Karena kuasa yang Tuhan berikan pada kita itu hanya berlaku waktu kita sendiri sudah beres dulu. Waktu kelemahan kita sudah dibereskan, maka kita baru bisa menguatkan, membereskan kelemahan orang lain. Ini cara kerjanya Tuhan ya. Nah, kita akan lihat di sini ya. Kita akan lihat di sini ya. Kenapa makanya kita seringkali berkata, kayaknya saya juga
Saya juga nggak bisa, saya udah berusaha untuk nolong, saya udah berusaha untuk doakan suami saya, istri saya, anak-anak saya, tapi nggak bisa. Nah, ini caranya Tuhan bekerja. Tuhan nggak bekerja dari luar dulu baru ke dalam, tapi Tuhan bekerja dari dalam dulu, dari kita dulu. Waktu kita juga mengadakan pemberesan tentang kita punya kelemahan-kelemahan, di sana kita akan punya power yang luar biasa. Makanya harus dari kita dulu. Makanya ini waktunya untuk introspeksi ya. Pada saat sekarang seperti ini, saya terus terang selama corona, saya banyak koreksi diri saya, banyak sekali kelemahan saya, banyak sekali kekurangan saya yang selama ini mungkin saya anggap itu bukan kelemahan, tapi makin banyaknya saya berdiam diri, banyak mendengar firman, banyak duduk diam di kaki Tuhan, banyak juga mendengar apa kata Tuhan. Itu Tuhan berbicara banyak loh. Nah, kita di sini adalah waktunya untuk membereskan kelemahan kita, karena katakan nanti ada 8 kelemahan daripada banyak orang Kristen. 8 kelemahan ini yang membuat makanya kita susah untuk menyembuhkan kelemahan orang lain. Untuk kita menjadi partner kerja Tuhan, harus ada internal konsolidasi dulu, harus ada pemberesan di dalam dulu, karena engkau dan saya tidak akan bisa menjadi partner kerja Tuhan kalau kita belum adakan pemberesan dulu. Nah, kita akan lihat nanti, coba ya, apa sih kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Ternyata kuasa itu ada di kita loh ya. Tuhan sudah berikan nama kita, semua di tempat ini punya kuasa itu. Apa dia? Kita buka Amsal 14 ayat 1 ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Wow, luar biasa. Kuasa yang Tuhan berikan tadi ternyata tuh ada di tubuh kita, di tangan kita. Nah, kalau kita lihat sekarang malahan ya, sekarang corona ini, sekarang orang sibuk sekarang mengatakan tangan harus bersih-bersih, betul ya. Tangan itu pokoknya jangan sampai kotor, jangan sampai pegang muka. Intinya tangan itu ternyata pengaruh sekali. Tangan ini bisa dipakai untuk membawa virus kepada tubuh kita, tapi tangan ini juga bisa dipakai untuk kita bisa menyembuhkan kelemahan-kelemahan kita dan kelemahan-kelemahan orang lain. Wow, luar biasa. Makanya waktu saya menyiapkan, Tuhan gak kebetulan corona berbicara tentang tangan. Makanya saya aja kalau keluar kadang-kadang tangannya itu waduh, itu 10 kali dicuci ya. Nanti habis pakai lap tisu basah, tisu kering, habis itu nanti pakai sanitizer, pakai lagi nanti dia punya antiseptik. Intinya heboh dengan tangan semua kita, betul, karena dikatakan kalau misalnya pencet lift, hati-hati tangan nanti bisa ada bawa virus. Nanti kalau kita misalnya pencet ATM, maka saya pakai ATM juga sekarang pencetnya pakai tusuk gigi. Intinya karena nggak mau tangannya sampai kena. Artinya tangan ini sangat penting, dan memang betul tangan ini penting. Itu sesuai firman Tuhan. Dikatakan tadi Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Tangan kita ini bisa membangun, tangan kita ini bisa membuat mutasi corona juga makin banyak, tangan kita ini juga bisa untuk membuat kita melenyapkan segala kelemahan-kelemahan kita, dan juga bisa melenyapkan kelemahan-kelemahan daripada orang lain. Ini luar biasa. Saya sendiri waktu menyiapkan ini saya kaget. Nah, kita akan lihat sekarang. Ada 8 kelemahan yang dimiliki oleh banyak kita, hanya seringkali tidak disadarin. Dan waktu kita menggunakan tangan kita, kelemahan-kelemahan itu pun bisa dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita buka ya, kita lihat satu-satu ya. Tentang kelemahan yang pertama adalah apa. Yuk kita buka. Kita buka sekarang Lukas 22 ayat 41 ya. Apa ya, tangan ini tadi dikatakan ini bisa powerful ya. Nah, bagaimana caranya powerful? Waktu kita mempraktekkan, kita menggunakannya dengan cara yang Tuhan mau. Yuk kita buka Lukas 22 ayat 41. Jadi tangan ini bukan hanya untuk manicure, bukan hanya untuk pedicure, bukan hanya misalnya untuk cuman misalnya sekarang untuk korek-korek kita punya telinga, atau mungkin hanya cuman untuk misalnya sekarang untuk masak. Tangan ini lebih daripada itu ya. Kita buka Lukas 22 ayat 41. Kelemahannya ini apa ya? Coba kita lihat. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri. Ini adalah Yesus. Ia menjauhkan diri dan mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ya. Tunggu sebentar ya. Nah. Oke. Mana tadi dia sebentar. Ya, saya ulang lagi ya. Dikatakan tadi. Ya, kemudian ia menjauhkan diri dan berdoa kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Ayat ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Luar biasa. Ladies, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda tempat ini, apa yang kita lakukan untuk tangan kita yang pertama? Tangan ini dipakai waktu kita melipat tangan. Itu dilakukan oleh seorang Yesus. Yesus anak Allah yang maha tinggi, dia pakai tangannya ini dilipat untuk berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani ya. Dan dikatakan pada saat itu, pada saat Tuhan berdoa, malaikat datang dari surga memberikan kekuatan. Nah, ini seringkali tanpa kita sadari, kita tidak menyadari ya, bahwa ternyata waktu kita pakai tangan kita untuk berdoa, ada kekuatan ekstra yang Tuhan akan berikan pada kita. Kekuatan
dari surga, supernatural. Makanya kalau kelemahan kita selama ini masih takut ya, karena menghadapi corona ini semua orang nggak mungkin nggak ada yang takut. Semua rata-rata tuh ada takut, ada khawatir, ada stres, bahkan juga ada yang depresi. Termasuk saya juga awalnya juga takut. Aduh, ini bagaimana ya, mau pergi juga takut. Itu wajar, itu manusiawi. Nah, tapi sekarang Tuhan sudah kasih caranya. Waktu engkau ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan lipat tangan, berdoa, karena diberikan Tuhan kekuatan. Makanya kita bisa menghadapi apapun dalam kehidupan ini waktu kita menggunakan tangan yang powerful tadi. Tadi dikatakan wanita ya. Nah, mungkin kita bilang, Bu, ini itu kan untuk wanita. Bapak-bapak, perhatikan di tempat ini. Kita adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Jadi firman yang Amsal tadi bukan berlaku hanya kepada wanita secara fisik, tapi setiap kita yang mempelai wanitanya Tuhan, ini berlaku dengan tangan kita. Kita bisa melakukan banyak perkara yang luar biasa. Karena Tuhan berikan kita kuasa. Dari mana kuasanya dimulai? Dari tangan kita. Waktu kita gunakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Pertama dikatakan tadi Yesus melipat tangan. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan diberikan kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan. Kalau kita baca ayat berikutnya ya. Kita buka ayat 46. Katanya kepada mereka. Ya, ini katanya Yesus ya kepada mereka. Mereka itu murid-murid Tuhan ya. Ada murid-murid Tuhan yang ikut Taman Getsemane, ada Yohanes, Petrus dan Yakobus waktu itu untuk menopang Tuhan. Apa yang dikatakan? Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini yang luar biasa. Waktu kita gunakan tangan kita ini untuk melipat tangan untuk berdoa kepada Bapa di surga, kita diberikan kekuatan dan kita bisa menguatkan orang lain. Bayangkan Yesus yang dalam keadaan takut pada saat itu, tapi masih bisa memberikan nasihat pada murid-murid. Berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Ini luar biasa. Makanya kalau kita di tempat ini menghadapi corona khususnya pada saat ini, bisa jadi berkat, sangat bisa. Kita bisa menguatkan orang lain, sangat bisa. Kenapa kita bisa? Pada sekarang kondisi sangat tidak menentu, Bu Indri. Apalagi kita lihat sekarang di Amerika, sekarang begitu chaos tentang rasis, tentang segala macam. Apalagi kita dengar bahwa nanti akan banyak PHK dan bla bla bla. Kenapa kita bisa kuat, bahkan bisa menguatkan orang lain? Karena kita suka melipat tangan berdoa. Makanya ayo pakai. Kuasa itu diberikan Tuhan pada kita. Bukan dari luar sana, bukan dari pendeta sana. Ada di setiap kita. Karena kalau kita punya tangan, pakai untuk berdoa. Dan doa ini membuat kita bisa kuat. Bukan hanya kuat, kita bisa menguatkan orang lain yang punya masalah juga seperti kita. Ini luar biasa. Tuhan masih bisa memberikan nasihat kepada murid-murid dengan berkata, berdoalah. Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Memang daging ini lemah ya, tapi roh itu memang penurut. Tapi daging lemah, ayo berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Ini luar biasa. Kenapa bisa sampai seorang Tuhan Yesus yang begitu takut awalnya, bahkan dikatakan keringatnya pun seperti mengeluarkan darah. Kok bisa sampai bisa masih memberikan nasihat kepada murid-murid? Karena dia punya tangan dilipat. Waktu kita suka berdoa, dikatakan ada kekuatan ekstra. Kekuatan bukan hanya karena makan ginseng Korea. Kekuatan bukan hanya karena kita makan vitamin ini dan itu. Betul, kita perlu olahraga, kita perlu makan sehat, kita perlu tidur cukup, itu betul. Secara fisik, yes. Tapi spirit kita punya rohani akan sangat kuat waktu kita suka melipat tangan untuk berdoa. Makanya hari ini ayo pakai tangan ini. Bukan hanya untuk tangan ini, bukan hanya cuma dicuci-cuci sibuk dari pagi sampai malam. Betul kita perlu mencuci tangan. Tapi pakai untuk dilipat, untuk berdoa. Karena supaya ada kekuatan kita. Yang kita butuhkan pada zaman corona seperti ini adalah kekuatan daripada surga. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Semua sekarang. Ibu Indi juga, hotelnya juga ada yang tutup ya. Jadi intinya bukan tutup, bukan 1-2, malahan tuh hampir semuanya tutup ya. Tapi apa gara-gara itu membuat kita langsung lemah? Percayalah, masalah boleh ada, tapi kekuatan dari Tuhan membuat kita bisa bertahan sampai pada kesudahan. Maka dikatakan tadi lipat tangan ya. Nah itu tadi kuasa yang pertama. Nah waktu kita suka melipat tangan, kita akan punya kekuatan. Nah kita akan bisa mendoakan orang yang mungkin ada masalah ya. Kita ajari mereka, ayo kamu berdoa. Karena kita punya tangan yang sama. Engkau melipat tangan berdoa pada Tuhan. Kita bisa ngomong seperti itu pada mereka karena kita sendiri pun juga punya kekuatan. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, kita suruh orang berdoa, nggak mungkin lah. Kita sendiri nggak ada kekuatan menguatkan orang, nggak mungkin. Itu hanya cuma lip service. Tapi kalau kita punya kekuatan ilahi, kita bisa menguatkan orang lain. Dan ini yang dibutuhkan di akhir zaman. That's number one ya. Nah coba kita lihat yang kedua lagi ya. Kekuatan apa lagi yang kedua ya. Nah coba kita buka. Dikatakan sini, apa kekuatan daripada tangan kita ini? Kisah 28 ayat ke-8. Kita lihat ya. Ketika itu, kisah 28 ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ya, ini luar biasa. Tangan kita yang kedua dipakai untuk apa? Kita bisa menumpang tangan di mana kita sakit pada hari ini. Apapun ya, di kepala kita sakit, kita praktekkan. Karena kita nggak akan tahu kita punya kuasa kalau kita tidak praktekkan. Untuk praktekkan dibutuhkan iman, betul? Nah, saya juga pernah waktu itu mendoakan orang. Memang bisa sembuh, bisa enggak. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi yang penting pokoknya pakai ini kuasa untuk menopang tangan. Waktu saya kemarin sakit, saya hampir sebulan sakit waktu itu ya, gara-gara masalah saya punya mah. Saya berdoa tiap hari dalam nama Tuhan Yesus, mahku sembuh Tuhan, mahku sembuh Tuhan. Ya, itu iman saya ya. Karena saya terus terang saya percaya Tuhan dikatakan tadi kita punya kuasa dalam tangan, termasuk kuasa untuk mendoakan orang lain. Nah pada saat sekarang seperti ini
bukan masalah dokter yang menyembuhkan. Pertama tumpang tangan dulu. Kalau engkau tumpang tangan buat suami yang sakit, buat istri yang sakit, buat anak yang sakit, saya percaya firman Tuhan tuh iya dan amin ya. Tapi seringkali kenapa tidak terjadi? Karena iman kita ragu. Karena kata Tuhan apa? Iman sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Tergantung dari iman kita. Makanya dikatakan ada kuasa Tuhan berikan pada tangan kita ya. Jadi kita kalau misalnya mendoakan juga ya, jangan ragu, kita doakan pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Masalah dia harus nggak sembuh atau enggak, itu bukan urusan kita lagi. Tapi yang penting bagian kita praktekkan apa kata Tuhan ya. Nah itu yang kedua tentang kuasa tangan. Yang ketiga tentang yang ketiga. Kita buka Lukas 6 ayat 38. Kuasa itu Tuhan berikan pada kita ya. Nah makanya waktu kita dalam keadaan punya kelemahan, kita bereskan dulu kelemahan kita supaya kita juga bisa kasih tahu sama teman-teman kita, kau pakai tanganmu, mana yang sakit engkau tumpang tangan, percaya dengan iman, engkau pasti akan sembuh. Dan itu bisa terjadi sesuai dengan iman dia. Karena kata Tuhan kepada perempuan ya, pada perempuan yang anaknya sakit dikatakan sesuai dengan imanmu ya, sesuai dengan iman kita, bukan iman pendeta loh, sesuai dengan iman kita. Nah yang ketiga Lukas 6 ayat 38 dikatakan begini ya, ini adalah kelemahan banyak orang Kristen kelemahannya. Makanya hari ini Tuhan mau kasih tahu, pakai nih tangan kita untuk bisa menghancurkan kelemahan itu. Berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Wow. Dikatakan tangan ini bukan hanya untuk berdoa, bukan hanya untuk tumpang tangan, tapi untuk kita belajar memberi. Nah ini kesempatan. Corona ini adalah praktek kita. Waktu kata Tuhan, waktu kita suka memberi, maka Tuhan akan berikan. Bukan hanya pas-pasan, tapi dikatakan akan berlimpah ke dalam ribaan kita. Ini luar biasa. Saya perhatikan orang-orang yang suka memberi itu gak pernah bohong. Karena firman Tuhan tuh gak mungkin bohong ya. Tapi seringkali kelemahan kita adalah apa? Karena kita pelit. Karena kita terlalu khawatir, takut. Nanti kalau saya beri saya makan apa besok. Percayalah kalau Tuhan sudah ngomong seperti ini. Karena yang berkata di Lukas 6 ayat 38 adalah Yesus sendiri. Dikatakan berilah maka kamu akan diberi. Itu formula daripada surga ya. Ini nggak main-main, maka tangan ini pakai ya. Jangan hanya cuma menyimpan untuk diri sendiri saja ya. Kita waktu belajar memberkati ya, waktu kita, makanya saya ingatkan kemarin harus ada pos yang namanya pos sosial ya. Bukan nggak boleh sekarang kita untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita, tapi please deh ya, harus ada pos sosial. Karena waktu kita belajar memberi, khususnya zaman seperti ini sekarang, ayo ya, mungkin engkau tidak bisa memberi yang besar, tapi minimal ada kerinduan untuk memberi ya. Apa cara? Mungkin engkau tidak bisa memberi yang besar-besar, tapi mungkin seperti memberi apa? Seperti misalnya sekarang bikin masker ya, kita bisa bagi-bagi pada orang-orang yang kekurangan ya, atau apapun ya. Ada saya punya teman itu ya, dia suka masak ya, dia suka masak. Padahal kalau dipikir-pikir dia orang sangat sederhana, dia bagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Mungkin masakannya hanya cuma nasi dengan tempe 2 atau 1, tapi itu namanya memberi. Dan saya lihat kalau saya ketemu dengan ibu ini, nggak pernah kelihatan mukanya muka lagi bersedih ya, mukanya selalu happy, sukacita, bahkan sehatnya luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir rumahnya pun tinggal di tempat-tempat biasa-biasa. Kenapa dia seperti itu? Karena kata Tuhan, untuk engkau suka memberi, maka akan kuberikan kepadamu. Apa yang Tuhan bisa berikan? Bukan hanya materi, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesehatan, banyak hal yang luar biasa. Nah dikatakan dari tangan pertama adalah apa? Kita berdoa. Waktu kita berdoa, dikatakan itu ada kekuatan. Kapan kita bisa menguatkan orang lain? Waktu kita suka menggunakan tangan ini untuk berdoa ya. Yang kedua dikatakan apa? Tumpang tangan. Karena dikatakan tadi Tuhan berkata ya, waktu engkau tumpang tangan orang itu sembuh. Masalah dia sembuh mau kapan atau misalnya sembuh atau enggak, itu bukan urusan kita, tapi praktekkan apa yang Tuhan ajarkan, karena kuasa itu ada di tangan kita. Yang ketiga dikatakan tadi adalah memberi ya. Kita memberi itu luar biasa. Dikatakan waktu kita memberi bukan kita menjadi defisit, tapi dikatakan akan jadi surplus yang luar biasa. Cara Tuhan seperti itu. Ingat anak kecil, bagaimana anak kecil saja yang nggak tahu kebenaran, yang nggak pernah dengar firman, tapi waktu Tuhan mengatakan ada berapa roti ada padamu, dia belikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang terjadi? 5.000 orang makan sampai kenyang, dan tidak termasuk laki-laki dan tidak termasuk wanita dan perempuan, dan dikatakan ada 12 bakul penuh sisa. Dan saya percaya anak ini pasti akan mendapatkan berapa bakul. Intinya dia datang dengan 5 roti 2 ekor ikan, dia pulang mungkin bawa berapa bakul. Intinya Tuhan tuh nggak pernah ngutang. Makanya pakai tangan ini untuk memberi. Ini kesempatan kita. Kalau engkau mau, kau tangkap pesan Tuhan hari ini, kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan hari ini corona kesempatan belajar memberi. Itu luar biasa ya. Ayo ya, berlomba-lomba kita untuk melakukan hal itu. Karena Tuhan ternyata bukan dalam investasi. Kalau kita investasi dalam dunia ini bisa jebol, bisa. Sekarang banyak toko-toko, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang hancur ya. Tapi kalau perusahaan itu sekarang punya pos untuk suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, saya sangat percaya di tengah corona seperti ini dia bisa bertahan luar biasa. Ada perbedaannya, pasti ada. Nah itu yang keberapa? Yang ketiga ya, tentang tangan yang suka memberi. Nah yang keempat kita lihat ya, itu kuasa yang ketiga. Kuasa yang keempat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah dikatakan tadi di sini ya, yang keempat dikatakan Kejadian 45 ayat 14 dan 15.
Kejadian 45, 14 dan 15. Ini waktu Yusuf ya, waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan mereka. Ini bicara tentang bersalaman, berpelukan, pengampunan. Mungkin kita bilang, Bu, bagaimana sekarang lagi corona berpelukan, bersalaman? Betul, sekarang kita dalam social distancing. Tapi itu dimulai dari hati. Kalau hati kita sudah mengampunin, itu juga adalah pintu berkat. Itu adalah kuasa yang luar biasa. Perhatikan, waktu Yusuf mengampuni keluarganya yang notabene-nya sangat jahat. Perhatikan, ayat ke-18 ya. Ayat ke-18, ini Firaun yang berkata, jemputlah anakmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Ayat 20 perhatikan. Jangan kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini menjadi milikmu. Ini yang berkata adalah Firaun. Firaun yang mempunyai segala sesuatu. Dia sangat kaya raya. Dia berikan Goshen itu kepada orang Israel, kepada Yusuf. Kenapa? Waktu Yusuf mengadakan pemberesan, ya, pemberesan itu dimulai dari hati loh, bukan hanya senyum berkata aku maafkan engkau, bukan, harus dari hati yang tulus ya. Dan dikatakan dia bersalaman, dia berpelukan, dan Tuhan katakan apa? Firaun disuruh berkata, aku sediakan engkau yang paling bagus. Mau mendapatkan yang paling terbaik dalam hidup ini, bagaimana caranya? Adakan pengampunan. Ya, waktu kita mengampuni. Sekarang social distancing memang tidak bisa berpelukan, tidak bisa bersalaman, tapi dari hati kita waktu kita mengadakan pemberesan, Tuhan akan siapkan yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar. Itu yang Tuhan siapkan. Ada kuasa. Nah, makanya kenapa kita nggak bisa mendoakan orang-orang yang punya kepahitan? Nggak bisa. Nggak, kita ngomong kanan, dia masuk kanan, dia masuk kanan, keluar kiri. Kenapa nggak ada perubahan? Bu, itu ada orang udah konseling masa bertahun-tahun, tapi nggak berubah juga, dengan suaminya tetap masih sakit hati, tetap segala macam. Ada dua gendangnya. Masalahnya mungkin pertama, apakah kita sendiri sudah mengadakan pemberesan? Yang kedua, memang dia masih mengeraskan hati. Kita nggak bisa paksa. Tapi alangkah indahnya kalau kita adakan pemberesan dengan kita dulu. Karena waktu kita punya kuasa itu bukan hanya kita bicara ke orang lain, tapi terutama untuk kita. Karena waktu kita mengadakan pemberesan dari hati yang terdalam, dikatakan Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Wow, luar biasa ya. Yaitu dikatakan yang tadi apa? Yang keempat ya. Kuasa, kelemahan daripada banyak orang adalah tidak bisa mengampuni. Saya juga dulu pernah nggak bisa mengampuni bertahun-tahun, akibatnya saya rugi sendiri. Nggak yang terbaik Tuhan berikan pada saya. Ada sakit penyakit itu nggak mungkin yang terbaik. Betul, sakit penyakit, udah gitu gagal, udah gitu bangkrut, banyak sekali kerugiannya. Kenapa? Karena apa? Hati belum dibereskan. Maka tadi saya ingatkan ya, kalau kita membereskan hati kita, mungkin secara tangan kita nggak bisa bersalaman pada saat ini, tapi hati kita berkata aku mengampuni dan aku mau juga untuk berdamai dengan dia. Tuhan perhitungkan loh. Lihat nanti pas selesai nanti menghadapi corona ini, kita akan tampil beda. Tuhan akan menyediakan di balik corona ini ada hal-hal yang sangat paling amat baik Tuhan siapkan bagi kita. Ini waktunya kita sekarang untuk membereskan kelemahan-kelemahan kita ya. Nah, coba kita lihat berikutnya tadi dikatakan ya. Yang sekarang kelima. Kelemahan apa yang kelima? Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur? Tidur sebentar, mengantuk sebentar, melipat tangan sebentar untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jelas dikatakan di sini. Apa yang terjadi? Ini adalah kelemahan banyak orang ya. Karena kita selalu pakai, saya pernah nyampaikan di Matius 7 waktu itu. Ya, kita bilang yang penting minta maka Tuhan berikan. Sorry ya, bukan hanya berdoa, tapi doa sambil bekerja. Ora et labora. Dikatakan harus bekerja, jangan hanya melipat tangan malas. Waktu kita malas melipat tangan itu kelemahan yang sangat fatal dan harus kita bereskan. Karena waktu kita sebagai keluarga, kita sebagai mama, sebagai papa kita malas, anak-anak kita pasti akan malas ya. Dan kita nggak akan bisa mengencourage orang untuk ayo kamu semangat, kamu mesti bekerja. Sementara kita sendiri masih punya kelemahan itu. Hanya orang-orang yang bisa bangkit dari kemalasannya yang akan bisa menjadi contoh bagi orang lain ya. Dikatakan di sini malas ya. Makanya sering kali dikatakan di sini ya, kita menganggap ya, tapi kenapa hidup saya seperti ini Bu Indri? Ini kesempatan kita untuk kita bisa kreatif ya. Karena orang yang bertahan di zaman corona ini ada kuncinya. Yang pertama harus adaptif. Tahu adaptif? Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Dengan new normal life nanti kita harus bisa menyesuaikan diri. Yang kedua adalah orang yang kreatif. Harus kreatif. Mungkin engkau sekarang nggak bisa lagi kerja di perusahaanmu. Engkau bisa lakukan apapun. Entah mungkin masak, entah bikin kue, entah apapun ya, semua harus bisa. Teman-teman saya sekarang semua banding setir ya, pelayanan saya, anak rohani saya. Jangan bertahan, tapi saya nggak bisa Bu Indri, saya orang kaya, saya nggak bisa mengerjakan. Siapa bilang? Orang yang hebat-hebat sekalipun sekarang ada yang jual kue, ada yang jual sekarang keripik, ada yang jual apapun. Yang penting bagaimana untuk bisa hari lepas hari. Jangan masalah gengsi lagi pada saat ini, karena waktu engkau dan saya malas, tidak akan jadi apa-apa. Dikatakan tadi kelemahan banyak orang Kristen adalah apa? Karena kemalasannya. Makanya kenapa kita nggak bisa diutus oleh Tuhan? Karena kita malas.
termasuk dalam pelayanan juga. Kita malas mendoakan orang lain ya, kita malas mendoakan jemaat kita, tapi pengen berharap Tuhan berikan aku jemaat sampai ribuan orang, tapi yang depan mata aja nggak pernah didoakan, nggak pernah dikunjungin, nggak pernah diperhatikan. Bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang luar biasa. Itu yang kelima. Yang keenam, kelemahan yang keenam, kita buka Lukas 18 ayat 13. Ini juga menjadi kelemahan dari banyak kita ya. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Perhatikan reaksi daripada Tuhan kepada orang yang tadi pemungut cukai ini. Ayat 14, aku berkata padamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Luar biasa. Tuhan sangat salut kepada setiap kita yang mau meletakkan tangan kita di dada dengan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku orang yang sangat tidak layak. Aku mau berubah Tuhan. Kata kuncinya adalah ada pengakuan dosa. Dengan kita meletakkan tangan kita di dada, bukan menunjuk-nunjuk orang lain. Maka dikatakan orang ini akan Tuhan angkat kehidupannya. Ini adalah kuasa. Nah, tapi seringkali iblis gak mau, karena kelemahan daripada banyak orang Kristen adalah jaim rohani. Betul? Nanti kalau gua ngaku, apa kata orang? Please deh, waktu kita jaim rohani, engkau tidak pernah meletakkan tanganmu di dada dengan berkata, aku salah Tuhan, aku selama ini sombong Tuhan, aku selama ini kurang perhatian pada suamiku, pada istriku, pada anak-anakku, ampuni aku Tuhan. Gak ada kuasa dalam hidup kita. Karena iblis paling tidak takut dengan orang Kristen yang tidak meletakkan tangan di sini. Waktu kita meletakkan tangan di sini, dia sangat takut, karena dia tahu ada kuasa di balik pengakuan, ada pemulihan di balik pengakuan dosa, ya. Dan itu yang membuat, makanya sering kali kita dibuat oleh iblis untuk jaim rohani. Jangan bangga dengan jaim kita. Siapa sih kita sampai kita nggak mau ngaku kesalahan kita ya? Karena Tuhan pun tanpa kita ngaku, Tuhan tahu. Jangan belajar dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Yang ada malah menyalahkan Adam, menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Akhirnya mereka keluar dari Taman Eden. Harusnya Eden itu berbicara tentang banyak hal yang luar biasa. Mereka nggak perlu kerja capek, mereka nggak perlu ngurus ini dan itu, semua sudah Tuhan siapkan. Tapi kenapa mereka jadi capek bekerja? Sering kali yang membuat hidup kita susah adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena terlalu sombong untuk mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Pakai ini tangan diletakkan di dada dengan berkata, aku itu Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Itu yang ke-6 ya. Nah yang ke-7 ya, kuasa dari tangan yang ke-7. Coba kita buka ya. Ini juga seringkali menjadi kelemahan kita dan Tuhan mau kita bereskan. Kita buka Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. Maka penata tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, sehingga di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Ini luar biasa. Waktu kita mungkin sudah mengadakan pemberesan dosa, mungkin kita sudah juga kita sudah belajar memberi, mungkin kita juga sudah berdoa, mungkin kita juga sudah rajin bekerja, tapi kok nggak terjadi apa-apa juga Bu Indri. Mana buktinya Ibu Indri bilang tadi kita punya kuasa tangan. Nah ini yang keberapa tadi, yang ke-7. Kita angkat tangan kepada Tuhan, kita totally surrender. Tuhan kehendak mulai yang jadi Tuhan. Ini yang paling luar biasa. Ini adalah kuasa tangan yang luar biasa, karena tidak semua orang berani berkata kehendak mulai yang jadi. Tahu kenapa Maria dipilih oleh surga menjadi mama daripada Tuhan Yesus? Karena dia berani berkata, jadilah kehendakmu karena aku seorang hamba. Maria sampai matinya gak pernah jadi pendeta. No, dia bukan pendeta, dia bukan orang yang ada di gereja, dia hanya seorang wanita biasa, tapi yang berani berkata kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Ini bicara tentang mengangkat tangan, totally surrender, bukan lagi bergantung pada kekuatan kita. Karena waktu kita turun tangan, Tuhan gak akan bekerja. Tapi waktu kita angkat tangan berkata, aku udah gak bisa lagi Tuhan, engkau yang ambil alih semuanya, Tuhan akan turun tangan. Di saat-saat corona seperti ini, Tuhan mau melihat apakah kita siap untuk mengangkat tangan kita. Tuhan kehendakmu untuk Indonesia, Tuhan kehendakmu untuk keluargaku, Tuhan kehendakmu untuk hidupku. Tuhan menunggu itu. Tapi seringkali kita masih pakai kekuatan kita, berusaha dengan kekuatan kita, tidak mengandalkan Tuhan. Pada kata Tuhan di Yeremia 17 apa? Dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ciri khas orang yang mengandalkan Tuhan adalah berani berkata, Tuhan kehendakmu Tuhan. Dan waktu kita berani berkata begitu, itu ada kedamaian loh ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda ya. Kalau engkau hanya pakai logika terus mikir, muter terus ini, nanti bagaimana pabrikku, nanti bagaimana anakku, nanti bagaimana sekolah, nanti bagaimana ini, kita akan stres, nggak ada kekuatan, yang ada makin lemah. Tapi waktu kita berani berkata kehendak mulai yang jadi, dikatakan Amalek kalah. Musa menang, karena apa? Waktu dia angkat tangan, dia berserah pada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka letih, betul? Musa pun letih. Kadang-kadang kita udah bilang, Bu Indri saya sudah angkat tangan, tapi kenapa juga nggak terjadi? Nah, di sini kita butuh komunitas. Karena waktu ada komunitas, itu tugasnya untuk saling menopang. Karena waktu ada yang nopang kita, ya itu tangan kita bisa naik lagi. Ayo, jangan menyerah, jangan mundur. Tuhan pasti tolong. Itu gunanya komunitas. Maka di tempat saya itu ada namanya komunitas Sungai Sukacita Ministry, ya.
Saya bentuk itu kurang lebih 8 tahun yang lalu di Bandung dan 5 tahun, hampir 5 tahun ini di Surabaya, dan di Medan juga ada 7 tahun ya, bahkan di Jakarta sekarang sudah buka. Kenapa harus ada komunitas? Bukan hanya untuk nongkrong-nongkrong cantik, bukan hanya kopi-kopi di Starbucks, bukan, tapi untuk kita saling menguatkan, saling mengingatkan, karena di akhir zaman ini kalau kau dan saya seorang diri, kita akan tumbang. Yesus saja sebagai anak Allah, dia butuh komunitas, maka datang ke dunia ini dengan mencari 12 orang murid. Dan waktu dia masuk ke Getsemane, saya kebetulan kemarin ke Israel, saya lihat taman Getsemane itu, Tuhan masuk ke dalam, dia bawa 3 orang murid kesayangannya untuk menopang dia, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tapi tragisnya mereka kecapean, mereka akhirnya tertidur, betul. Tapi itu pun Tuhan gak kecewa, karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, betul. Dan dikatakan tadi, kita perlu ada komunitas ya. Waktu engkau dan saya punya komunitas, waktu kita lemah, kita bisa dikuatkan. Dan kita juga untuk menguatkan orang lain, ajarkan mereka juga untuk punya komunitas. Jangan bilang begini, udahlah yang penting pokoknya kan kita yang penting kan cukup berdoa. Betul, berdoa seorang diri itu Tuhan suka. Tapi harus ada juga komunitas, terutama komunitas yang membangun ya. Bukan komunitas yang menjelek-jelekkan, ngomongin orang, hanya cuma gossiping, bukan itu. Tapi yang bisa saling membangun. Seperti siapa? Hur dan Harun. Nah, dikatakan di sini Musa itu orang hebat. Musa itu sekali pukul batu itu keluar air. Musa sekali pukul laut itu keluar laut terbelah. Tapi dia juga bisa mengalami penat. Itu manusiawi, itu wajar. Ibu Indri, siapa bilang saya nggak bisa mengalami penat? Bisalah mengalami down, bisalah mengalami takut, bisalah. Nah, itu gunanya makanya saya punya komunitas. Saya berdoa, saya telepon pada teman-teman saya, pada anak-anak rohani saya. Saya bilang bantu doa buat Ibu Indri ya. Saya sekarang lagi dalam keadaan seperti ini. Saya masih ingat waktu Pak Ari tabrakan, ya. Waktu Pak Ari tabrakan tuh, dokter bilang hanya bisa umurnya cuma hanya bisa 7 hari. Itu saya langsung telepon. Saya punya komunitas yang ada di Medan. Saya telepon Ibu Kartini, tolong Kak doakan saya. Kita berkumpul waktu cuma 3 orang ya. Ada Ibu Jas, ada Ibu Kartini, ada satu lagi saya lupa siapa. Nah, itu intinya kami berdoa, menyembah terus, Tuhan belas kasihanmu, apa yang terjadi. Hari ke-11 suami saya sadar, dan hari ke-21 kami pulang ke rumah, dan sekarang kan boleh melayani bersama-sama. Intinya jangan gengsi untuk minta pertolongan daripada yang lain, saling mendoakan. Itu keren ya. Dan dikatakan tadi, tangan kita mengangkat itu bicara tentang kuasa yang luar biasa. Karena kalau orang sudah sampai berani berkata kehendakmu lah yang jadi, artinya apa? Totally surrender. Dan itu yang Tuhan tunggu dari setiap kita. Jangan mempertahankan logika kita, capek hidup ini. Dan yang terakhir, kuasa apa yang terakhir ya? Kuasa yang terakhir ada, mungkin kita sudah lakukan semuanya tadi, sudah berdoa, sudah tumpang tangan, sudah juga kita memberi, sudah juga kita mengaku dosa, sudah juga menyerah, berserah. Tapi apalagi Bu Indri? Nah, ini yang paling terakhir, yaitu apa? Kita mengangkat tangan untuk menyembah Dia. Sembah Dia, hanya itu bisa kita lakukan sekarang ini. Hanya katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Apapun Tuhan, apapun, kami tetap mau berkata Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Hanya itu kata-kata yang bisa kita keluarkan. Apalagi kita tadi sudah mengaku dosa, kita tadi sudah mengadakan pemberesan, kita sudah tadi bekerja, kita sudah tadi memberi, kita sudah berdoa, betul, kita sudah tumpang tangan, dan terakhir kita tadi juga sudah sudah berkata kehendakmu yang jadilah. Tapi nggak ada perubahan ya. Nah, waktu ini sudah kita lakukan, bagian kita yang terakhir adalah apa? Tinggal menyembah Dia, mengagung-agungkan Dia. Dan saya percaya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Nah, dikatakan tadi di situ ada puasa. Nah, yang terakhir dari Matius 10 ini adalah apa? Yang terakhir dikatakan, kita buka. Dan tadi ada 3 ayat. Jadi yang pertama tadi adalah rekrutmen, yang kedua tentang kuasa yang Tuhan berikan, yang ketiga Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, pesan Tuhan singkat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini pesan Tuhan yang sangat singkat. Tapi modal kita untuk bisa melayani, untuk bisa meresponi calling Tuhan, yaitu apa? Ada harga memang yang harus kita bayar. Harganya apa? Ada 4 magic words, yaitu apa? T-A-A-T, taat. Ya, waktu kita taat melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, maka kita akan melihat bahwa kita bisa menjadi pengikut Yesus, menjadi follower Yesus, bahkan juga kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Ya, jadi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran. Saya berharap semuanya diberkati Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, nanti saya save ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Luar biasa Tuhan, hari ini kami boleh mendapatkan banyak pesan Tuhan. Dalam Matius 10 ada 3 Tuhan. Pertama tadi rekrutmennya Tuhan. Yang kedua tentang kuasa yang sudah Tuhan berikan. Yang ketiga untuk kami boleh Bapa memiliki satu T-A-A-T, taat. Karena kami siap memikul salib, baru itu namanya kami bisa mengikut Engkau. Kami bisa meresponi Engkau, kami bisa melayani Engkau. Kami siap untuk bayar harga untuk taat Tuhan. Karena taat itu indah, taat itu Yesus, taat itu adalah kesukaanmu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.